Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 65, Raga yang ditinggalkan jiwanya. Rere benar-benar terpuruk dan hancur. Bahkan air mata kesedihannya terasa begitu perih menyayat jiwanya, isaknya seakan meremukkan tulang-tulang sendinya. Dunia sekejam ini, Rere menatap langit yang terus mengguyurkan air hujannya, menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Rere menengadah, seakan tengah bernegosiasi dengan kenyataan. Tuhan, ku mohon, jangan ambil lagi orang-orang yang kusayang, jangan biarkan aku menangis kehilangan lagi. Tuhan izinkan aku memiliki Devon seumur hidupku, merawat anakku sampai ku menyusul ayah, ku mohon Tuhan. Mata Rere mulai terlihat kabur, samar, hawa dingin menyeruak di sekujur tubuhnya. Kepalanya begitu gelap, sangat gelap. Rere tak lagi melihat apa-apa. Bangun sayang, jangan siksa aku dengan seperti ini, beri aku kesempatan untuk membuatmu bahagia. Dengarkan suaraku sayang, bisik Devon di telinga Rere. Digenggamnya tangan Rere erat, sembari membisikkan kata demi kata penuh pengharapan. Sudah seminggu ini sejak kecelakaan keluarga Om Hendro, Rere tak sadarkan diri. Kondisi kesehatan Rere makin memburuk, besar kemungkinan akan berpengaruh pada kondisi kandungannya. Devon menginstruksikan untuk perawatan intensif di rumah, bahkan dia menyewa dokter dan perawat khusus untuk menangani Rere. Devon akan melakukan apapun demi kesembuhan istrinya. Lihatlah anak kita sayang, tendangannya makin aktif, biasanya dia akan mengusik lelapmu. Kenapa sekarang kau seolah tak peduli dengannya, dia sedang mengajakmu bermain sayang. Bimur dan Bining yang setiap hari melihat tuannya menangis di sisi pembaringan istrinya, merasa ikut miris. Tuannya yang begitu arogan, tegas dan wajah sangar kini terlihat sayu dan tak bergairah. Waktunya habis hanya berdiam diri di sisi ranjang Rere, menangis dan menangis sambil membisikkan kata-kata berharap Rere segera meresponnya. Sampai kapan kau akan diamkan aku begini? Aku lebih suka kamu ngomel, kamu suruh-suruh aku, kamu uring-uringan, aku sangat tersiksa sayang. Nihil, sang tubuh yang terbaring koma itu sama sekali tak meresponnya, dia tetap diam dan tak sedikit pun bergeming dari diamnya. Bahkan saat Candi sahabat terbaiknya mengajaknya bicara, tetap saja Rere tak mau bangun dari mimpinya. Rere hanya menitikkan air mata tiap diajak bicara, menandakan dia merespon apa yang didengarnya. Tapi mungkin hatinya belum terketuk untuk kembali. Tuan, makan dulu Tuan. Nanti Tuan ikut sakit, Bimur berujar mengingatkan Devon. Kalau aku bisa menggantikan posisinya, biarkan aku yang gantian sakit Bi, asal istriku bangun, ucap Devon getir. Bimur ikut merasakan seperti apa kesedihan yang dirasakan Devon saat ini. Seng sabar Tuan, Bibi yakin non Rere itu kuat, pasti akan segera sadar.
Kapan Bi, kondisinya sudah makin memburuk. Bahkan aku sudah mendatangkan dokter terbaik sekalipun dia belum juga mau membuka matanya. Sekedar mendengar permohonanku dia tak mau. Apa aku terlalu jahat padanya hingga aku disiksa seperti ini? Jangan putus asa Tuan, Bibi selalu melihat Tuan orang yang optimis. Penuh keyakinan, Tuan harus yakin demi Non Rere dan calon Tuan muda. Entahlah, Bi, Devon terdengar putus asa. Bibi buatkan sup ya Tuan, dimakan waktu masih panas biar selera. Devon menggeleng. Tapi Tuan, tak apalah, Bi. Aku mau di sini, aku mau menunggu istriku membuka mata untukku. Bibi tak bisa lagi membujuknya. Keluar kamar Rere dengan wajah yang begitu sedih. Rumah yang biasanya penuh cinta dan keramaian kini terlihat suram penuh kesedihan. Segera sadar Non, kasihan Tuan, kasihan bebai di dalam kandungan, bisik Bimur sebelum menutup pintu keluar. Devon memandangi wajah Rere yang pucat dan terlihat sayu, dia sangat lelah. Berhari-hari tak tidur karena terus menunggui Rere kapan akan siuman. Kali ini kepalanya terasa berat dan pusing. Devon berusaha menenangkan pikirannya sejenak, berbaring di samping Rere. Dan tertidur. Aku bisa mendengarmu sayang, aku juga bisa merasakan tendangan si Utun yang makin aktif. Tapi maafkan aku, jiwaku masih belum berbijak pada wadahnya, dia masih mengembara bersama ayah. Nyaman dalam pelukan ibu dan Om Hendro, terima kasih sudah setia menungguiku, menantiku dan mencintaiku. Aku akan segera pulang untukmu, tapi biarlah sebentar jiwaku berbahagia dengan mereka. Mendengar kabar duka dari keluarga Hendro, William dan istri yang sedang berobat di luar negeri segera pulang. Ditambah dengan kabar jika Rere jatuh koma setelah pemakaman ketiga keluarganya. Mama sangat khawatir dengan kondisi Rere yang terguncang, khawatir dengan calon cucu di dalam rahim Rere dan khawatir dengan Devon menghadapi situasi ini sendirian. Begitu sampai di Jakarta, Dedi dan Mama langsung menuju rumah Devon. Betapa sedihnya mereka melihat Rere terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur sedang Devon hanya duduk menangis di sampingnya. Devon, suara Mama begitu lembut, tangan kasarnya mengelus pundak Devon penuh kasih sayang. Mom, Rere, dia belum juga mau mendengarkan aku untuk bangun dari tidur panjangnya Mom. Rere mau meninggalkanku. Ucap Devon sambil terisak tangis, tangannya langsung melingkar pelukan di pinggang ibunya. Tenanglah anakku, istrimu pasti baik-baik saja, Mama mengelus pucuk rambut Devon. Seminggu ini Mom, Rere belum juga sadar, kondisinya semakin memburuk. Dedi akan datangkan dokter dari luar negeri, tenanglah. Dedi akan lakukan apa saja untuk Rere, ucap Dedi sungguh-sungguh. Devon gantian memeluk Dedi. Baru kali ini anak lelaki gagahnya rapuh tak berdaya. Tenanglah San,
Berpikirlah optimis dan positif, Rere dan Yursan pasti akan baik-baik saja, Dedi menenangkan. Re, ini mama sayang, kamu pasti dengar suara mama kan, bangunlah sayang, kamu harus bangun. Lihat betapa Maisan, your husband mencintaimu, dia selalu menangis dan menungguimu di sini. Lihatlah anakmu yang sebentar lagi akan hadir ke dunia ini, rasakan kasih sayangnya, mama berbisik di sisi telinga Rere. Air mata Rere jatuh membasahi tiap sudut matanya, menandakan dia merespon apa yang didengarnya. Rere masih mendengar dia menangis, bisik mama haru. Baiklah, Dedi akan segera menghubungi dokter untuk Rere. Dedi keluar kamar sambil menelpon seseorang. Kau telah jatuh cinta dengannya, San? Tanya mama. Iya, Mom, I am really love her. Aku sangat takut kehilangan dia, Mom. Mama bahagia Devon mendengar semua ini, percayalah. Kamu pasti bisa melewati semua ini dan kembali berkumpul bersama istrimu, Mama menguatkan Devon. Devon hanya mengangguk sambil kembali memeluk Mama, seakan ingin bersandar di dada ternyaman, menumpahkan segala kesedihan dan ketakutannya. Devon dan Dedi menunggu dengan resah di ruang TV. Dokter terbaik dari luar negeri yang dipanggil Dedi sedang memeriksa kondisi Rere di kamar. Sudah hampir 20 menit dokter belum juga keluar, membuat Devon semakin gusar dan takut. Tuan William, panggil dokter begitu keluar dari kamar Rere. Dok, bagaimana dengan kondisi my wife? Dia masih bisa sembuh bukan? Devon langsung memberondong pertanyaan. Tuan Devon dan Tuan William, Rere mengalami trauma yang sulit diartikan. Rasa kehilangan dan sedih yang terlalu dalam membuat jiwanya menolak untuk kembali, jelas dokter. Devon langsung meneguk selaifanya. Yang saya khawatirkan adalah si bayi yang duda hidup di dalam rahimnya. Jika si ibu tak bereaksi terus, maka cepat atau lambat kandungan itu akan melemah, dan risiko terburuk adalah bayi tidak bisa diselamatkan. Dek, Devon menangis dalam isaknya. Dia tak sanggup menerima hal buruk yang akan terjadi. Anak itu adalah kebahagiaan terbesarnya, jiwanya yang selama ini dengan sabar dinantinya. Rere, dia adalah wanita yang berhasil meruntuhkan kakunya hati Devon pada perempuan. Rere berhasil membuatnya jatuh dan mencinta. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Devon pilu. Kita tunggu sampai 3 hari ke depan, Tuan Devon. Jika istri Anda tetap tidak sadar, maka terpaksa bayi harus dioperasi. Baik dokter, beri waktu istriku 3 hari, aku yakin dia pasti akan mendengarkanku untuk pulang. Baik, saya pamit permisi dulu, kabari saya jika ada yang terjadi dengan pasien, pamit dokter. Thank you so much dokter, Dedi mengantar dokter keluar. Devon langsung berlari ke kamar, kembali menghampiri istrinya yang masih nyaman dengan lelapnya. Ku mohon Rere, kembalilah. Jangan berpikir kamu telah kehilangan, ada aku yang akan mencintaimu setiap hari.
ku mohon beri aku waktu untuk membahagiakanmu. Aku sangat takut sayang, takut kamu pergi. Air mata Rere kembali jatuh. Devon, aku mendengarmu. Aku juga takut jika aku tak bisa melihatmu lagi. Maafkan aku tak tahu dari mana aku harus pulang. Rey, kenapa lu beranggapan lu sendirian? Lu ada gue Rey, kita sahabatan udah lama, gue udah anggap lu bagian terpenting dalam hidup gue. Ayo bangun Rey, gue gak pengen lihat lu diam kayak gini, gue pengen lihat lu yang ceria yang suka bertindak konyol tapi lucu. Rey, bangun, hiks. Tangis Candi pecah saat mendengar kabar jika kondisi Rere makin memburuk. Apalagi jika dalam 3 hari ke depan Rere belum juga siuman, terpaksa akan dilakukan operasi sesar untuk bayinya. Ini sungguh hal yang paling menyakitkan untuk Candi. Sebagai sahabat terbaik Rere, dia sangat kehilangan sosok sahabatnya yang selalu ceria dan cerdik itu. Reza duduk di sebelah Candi, meredakan tangis istrinya yang makin meraung. Saat dilihatnya sama sekali tak ada respon dari sahabatnya. Ayuk, ini aku adikmu, Ayuk janji gak aku kan. Kalau mau ngajari aku jadi Jemi sukses, mandiri dan jadi kebanggaan umat di dusun. Aku hilang arah yuk, saat tak ada yang menuntunku, jadi bangun yuk, Ayuk masih punya janji gak aku. Akbar ikut terlarut dalam kesedihannya, melihat raga Rere terbaring tak berdaya sekarang. Ayuk juga pernah bilang kalau kehamilan Ayuk ini adalah hal yang selalu Ayuk tunggu. Adik bayi dah mau lahir yuk, dia butuh Ayuk. Rengek Akbar layaknya anak kecil yang meminta belas kasihan kakak perempuannya. Saat dia meminta sesuatu namun tak digubris. Hati Akbar amatlah sakit melihat kondisi Rere seperti ini. Rere yang selalu ceria saat ini terpuruk dan tak berdaya. Lihatlah sayang, betapa banyak orang-orang yang mencintaimu, yang mengharapkan kesembuhanmu. Please, ku mohon sadarlah, bukalah matamu untuk kembali melihatku. Tangis Devon dalam hati. Reza bangkit dari duduknya dan menghampiri Devon yang berdiri menyilang dada di depan pintu, bersandar di kayu pintu dengan lesu. Gue tahu ini berat buat lu, Reza menepuk bahu Devon menguatkan. Tapi percayalah, lu bisa melewati semua ini, Rere pasti kembali buat lu, buat kebahagiaan anak kalian, ucap Reza penuh support. Gue nggak tahu Jack, gue nggak percaya diri pada diri gue sendiri, gue takut, amat takut, keluh Devon. Reza terdiam, baru kali ini selama hampir seabad hidupnya bersama Devon, menjadi teman sekaligus orang kepercayaannya. Baru kali ini Reza mendengar Devon mengeluh dan pesimis akan masalahnya. Devon seperti kehilangan harapan, seperti terpuruk jauh dalam ketakutan. Rupanya cinta telah mengubah hatinya. Devon begitu mencintai Rere. Lu harus yakin, Rere itu cewek yang kuat, tangguh, dia pasti bakal sembuh. Apa Rere tak punya perasaan cinta untukku? Apa aku bukanlah orang yang penting dalam hidupnya, sampai dia tega meninggalkanku seperti ini? Dia bahkan tak menggubris permohonanku yang memelas dan mengibah. Apa dia tak mencintaiku, Ja?
Mungkin jika Devon adalah seorang perempuan, saat ini dia pasti sudah menangis meraung-raung seperti candi. Ucapannya begitu mengiris ulu hati, begitu menyakitkan. Percaya sama gue, Rere itu cinta sama lu, dia pasti mendengar tiap ucapan lu, hanya lu butuh bersabar. Seperti yang dokter bilang, Rere saat ini berada di antara jiwa yang merasa kehilangan, jadi terus support dia. Terus beri dia kepercayaan kalau lu orang yang sangat mencintainya. Gue yakin Rere bakal balik buat lu. Devon hanya menunduk sambil memejamkan mata. Reza tahu saat ini Devon sedang menangis. Reza hanya menepuk-nepuk bahu Devon memberi dukungan dan kekuatan. Perut Rere bergerak-gerak, seperti ada tendangan atau semacam tinjuan-tinjuan halus dari sesuatu yang mungil. Candi tertegun, perut Rere gerak, pekiknya panik. Devon langsung mengangkat kepalanya, dia bergegas menghampiri istrinya. Devon tahu jika itu adalah gerakan aktif dari si Utun yang mungkin juga tengah mengajak Mama untuk bermain. Atau mungkin si Utun sedang berusaha membangunkan Mama dari tidur panjangnya. Devon langsung membelai perut Rere lembut. Babi, ini Papa, Tangyu sayang, kamu selalu berusaha mengajak your mom berinteraksi. Kamu berusaha untuk membuatnya terbangun dan terjaga, sabar ya. Saat ini your mom sedang istirahat panjang, belum bisa bermain denganmu, ucap Devon getir. Candi menutup mulutnya, tangis pilunya begitu menyesakkan dada, ucapan Devon terlalu menyayat hati. Reza menyandarkan kepala Candi di dadanya membiarkan Candi menumpahkan tangisnya di sana. Sedang Akbar menangis sesenggukan di kaki Rere. Gerakan aktif yang dilakukan si Utun makin kencang. Apa mungkin di usia kehamilan 7 bulan ini bayi sedang aktif-aktifnya, pikir Devon. Andai saja Rere dalam kondisi baik-baik saja, pasti setiap hari Devon akan disuruh berbicara sambil mengelus-elus perutnya. Mengajak komunikasi si Utun lalu mencium perut buncit Rere dan membuat Rere tertawa geli. Tiap malam Devon akan mengompres kaki bengkak Rere dengan air panas, lalu memijitnya dengan lembut. Saat Rere mulai merasa kakinya linu dan pegal, atau saat tengah malam Devon akan terjaga dan memegangi tangan Rere yang terus menggaruk-garuk perutnya karena gatal. Devon kembali menangis. Dia sangat merindukan hal itu. Dia menginginkan kerepotan itu lagi. Dia merindukan omelan Rere saat Devon salah membeli buah, jengkel Rere saat Devon menggodanya. Atau cerewetnya Rere saat Devon ceroboh melakukan sesuatu yang menjadi pantangan orang hamil. Sayang, I miss you so much, come back for me please, bisik Devon di sela tangisnya. Tanpa mereka sadari satu jari telunjuk Rere bergerak-gerak lirih, matanya mulai berkedut pelan, air matanya sudah tumpah sedari tadi. Namun kelopak matanya masih tak mau membuka walau sedikit, lidahnya masih keluh untuk digerakkan.
Hanya detak jantung Rere yang terdengar tak beraturan, nafas yang naik turun tak terkontrol. Aku mendengarmu, ku mohon jangan terus menangisiku seperti ini, Devon. Devon keluar kamar, mengantar Reza, Candi dan Akbar pulang. Di kamar, jari telunjuk Rere terus bergerak, disusul dengan jari-jari yang lain mulai merespon dan bergerak dengan pelan. Jiwa Rere seakan tersedot ke dalam sesuatu yang menyeretnya dengan paksa. Rere merasakan sesak nafas yang luar biasa, lalu ulu hatinya terasa begitu sakit dan nyeri yang cukup hebat. Bayangan di sekeliling Rere mulai kabur dan gelap. Apa yang terjadi denganku? Tanyanya kebingungan. Dia seakan tak mampu mengendalikan jiwanya. Sampai akhirnya, huah huah. Nafas Rere tersengal-sengal, pendek sekali, matanya terbuka lebar. Rere bisa melihat ruangan kamarnya dengan nyata. Dinding cat putih dengan kelambu hijau toska yang dipasangnya beberapa minggu yang lalu sepertinya kini nampak jelas bahkan sangat jelas. Mata Rere melirik-lirik ke seluruh penjuru kamar, namun sepi. Dia mencoba membuka mulut namun seolah bibirnya terkunci dan lidahnya keluh. Mencoba menggerakkan tangan, kaki serta kepala namun seakan semua tak bisa berfungsi lagi. Apakah ini ilusiku, atau aku tengah berada di kehidupan lain, pikirnya panik. Sekali lagi dengan sekuat tenaga Rere mencoba menggerakkan tangannya yang terasa seperti tangan kayu, kaku dan berat. Tendangan halus di perutnya begitu terasa, seakan si Utun menyadari apa yang terjadi dengan ibunya. Dia merespon dengan baik apa yang dilakukan Rere. Hal itu menjadi kekuatan terbarunya. Rere terus berupaya mengangkat tangannya. Peluh bercucuran, akhirnya Rere mampu menggerakkan satu tangannya. Rere ingin tersenyum menarik bibirnya, tetapi bibirnya tak bisa digerakkan. Seperti inikah raga yang ditinggalkan jiwanya, tergeletak tak berdaya. Sebagus apapun ragamu, sebaik apapun kau merawat dan mempercantik ragamu, jika sudah ditinggalkan jiwanya maka semua tak berarti lagi. Raga hanya akan diam dan tak berfungsi. Semua sia-sia bukan? Rere menunggu kedatangan Devon, siapa tahu dengan bantuan Devon Rere bisa menggerakkan tubuhnya yang lain. Bersambung.